Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat dapur kue Sabin yang udah nunggu-nunggu mana suaranya nih. Nunggu-nunggu video terbaru dari channel YouTube Dapur Kue Sabin. Absen dulu di kolom komentar tolong. Hari ini kita akan membuat cemilan sejuta umat. Setelah yang satu ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat tadi di intro, itu pasti pada tahu ya, aku bikin apa teman-teman? Iya, betul sekali. Aku hari ini bikin cilok teman-teman, untuk aku bawa sebagai oleh-oleh ya ke rumah teman yang ada di Jakarta. Pertama, aku bikin untuk bumbunya dulu nih dari kacang tanah ya. Kurang lebih aku goreng 1/2 kilo teman-teman, tapi nanti akan dipakai setengahnya aja. Kemudian ini bumbunya sangat komplit. Aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, ada kemiri, kemudian ada kencur, cabai keriting dan cabai Tanjung orang Sunda bilang ya. Kemudian ada juga rempah-rempahnya yaitu sereh, rempah aromatiknya ada sereh, salam, daun jeruk, kemudian lengkap dengan kecap manis dan juga ada santan. Kemudian ini bumbu keringnya ada gula merah, kemudian gula pasir, ada garam, penyedap rasa, dan juga micin. Tentu saja itu kacang tanah dan juga air. Nah, langsung aja kita eksekusi. Kita mulai dulu memblender bumbu bawang-bawangan dan juga kencur ya teman-teman, serta kemiri. Tentu saja aku masih setia dengan grand blender dari Signora ID. Cakep banget kan ya bowlnya, enak deh makainya teman-teman. Langsung aja kita grinder ya, supaya menjadi halus. Ini nggak lama kok, cuman beberapa detik udah halus. Dan kita pindahkan langsung ke wajan untuk kita nanti goreng. Tapi karena tadi nggak muat ya, kita akan bagi dua. Sekarang aku lanjut lagi untuk ngegrinder cabe-cabean. Cabe-cabean. Iya, tadi masih ada sisa-sisa apa namanya, bumbu, nggak apa-apa teman-teman. Langsung aja ya kita masukin cabe-cabenya. Di sini aku kurang ya teman-teman, ini cabenya sangat kurang, lebih bagus kalau cabenya lebih banyak lagi. Karena memang pas kebetulan habis stok dan ini males keluar teman-teman, jadi aku paksakan seadanya aja. Dan hasilnya memang sedikit kurang memuaskan. Kurang apa ya, kurang meronyoy gitu hasilnya teman-teman untuk bumbunya. Tapi rasanya jangan tanya, enak insya Allah. Langsung aja digabung dengan bumbu sebelumnya yaitu bawang-bawangan dan kencur. Kita mau tumis ya, tumis dulu sampai dia berubah warna nantinya. Sama kayak bikin balado ya teman-teman. Ini nih bumbu balado sebenarnya sih. Bumbu balado cuman aku kan mania sama wangi-wangi kencur gitu. Jadi aku pakai kencur yang agak banyak. Tambahin juga minyak yang sedikit agak banyak. Tapi kalau yang diet ya silakan dikurangin ya. Karena nanti juga kacang-kacangannya akan mengeluarkan minyak. Sementara itu nunggu bumbunya tadi aku kecilin apinya teman-teman, biarin dia matang sendiri. Aku langsung ngeblender kacang tanah. Nah ini 1/2 kilo kacang tanah, aku nggak pakai semuanya. Aku pakai kurang lebih 350 gram teman-teman. Sisanya mau rencananya aku campur ya nanti sama teri mau dibuat balado. Langsung aja itu airnya udah aku ukur dulu ya teman-teman sebanyak 1700 mili. Jadi dari sana itu diambil air untuk ngeblender bumbu tadi, juga ngeblender kacang tanah ini. Hari ini kita akan membuat cilok isi ayam teman-teman, isian ayam ya. Nanti aku sepil di belakangan untuk bikin isian ayamnya. Sekarang kita fokus dulu ke bumbu. Kemudian tadi bumbu teman-teman udah lihat ya warnanya udah berubah jadi merah dan itu merahnya agak kurang ya teman-teman, nanti tambahin aja cabenya, semakin banyak cabai juga bagus kok warnanya. Nah ini dimasak dengan sisa dari air tadi ya teman-teman, semua air dimasukin aja, jangan takut kebanyakan karena memang
Kalau versi aku ya, kalau cara aku bikin bumbu untuk cilok itu agak lama masaknya teman-teman. Bisa sampai 1 jam lebih, sampai nanti ini nih akan berubah warna teman-teman. Ini kan pucet ya, nanti akan berubah warna menjadi merah. Jadi keluar warna merahnya dan juga akan keluar minyak. Jadi tadi itu dibiarin dengan api kecil kita masak ya. Lanjut, kita sisihin dulu, itu biarin dulu di kompor. Ini ayam tadi udah aku rebus teman-teman. Kemudian kita akan potong-potong aja seperti ini, potong dadu, nggak beraturan. Teman-teman bebas bisa dipotong waktu saat masih masih mentah ataupun direbus dulu seperti aku ini ya teman-teman. Bumbunya sangat gampang, sangat sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, seret seret teman-teman. Kita lanjut ya. Nah itu bawang merah, bawang putih, kemudian cabai. Kalau mau pedes ya, ini ditumis sampai setengah layu aja. Kemudian masukkan eh, daging ayamnya. Ini aku pakai daging dada ya, filet dada teman-teman. Direbus tadi lumayan lama supaya aku masaknya ini cuman sekedar dioseng-oseng ya. Kalau untuk isian, aku saranin jangan terlalu bumbu yang komplit ya teman-teman. Jangan terlalu komplit karena nanti kan juga akan ada bumbu dari kacangnya ya, biar nggak bentrok rasanya. Tambahkan bumbu kering seperti biasa, lada, gula, garam, kaldu bubuk, dan MSG. Kalau yang anti MSG skip aja, nggak apa-apa. Atau juga udah ada gulanya ya, pasti rasa gurih-gurihnya itu akan ada. Aduk-aduk, setelah itu sudah matang kayaknya tadi ya teman-teman, sepertinya udah matang, itu aku biarin. Ini nah setelah sekian lama, kurang lebih 1 jam, lihat warnanya sangat berubah ya dengan yang tadi, teman-teman bisa bandingin. Lihat, nah terakhir tadi itu aku masukin adalah apa ya? Oh, maizena teman-teman, maizena, larutan maizena untuk ngentelin aja ya, sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini sekarang udah masuk ke proses untuk membuat ciloknya, teman-teman. Kita akan iris halus batang daun bawang yang hijaunya ya. Yang hijaunya kita iris halus untuk kita campurkan nanti ke tepung. Kemudian kalau yang ini kita akan blender ya, kalau yang bagian putihnya. Ini dia bahan-bahan ciloknya, yaitu ada tepung tapioka, bebas mau pakai yang merek terkenal atau pakai yang curah, nggak ngaruh ya teman-teman, beneran nggak ngaruh ini mah. Kemudian tambahkan juga terigu, di sini ada terigu, bisa pakai yang protein sedang ataupun protein rendah. Ini bumbunya bawang putih doang teman-teman, jangan pakai bawang merah ya. Ini ada garam, gula, dan mecin. Dan juga airnya sudah terukur, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang ya. Teman-teman ikutin aja resepnya, insya Allah nggak akan gagal deh. Sebelumnya lanjut kita ngopi dulu seperti biasa. Nah, ini juga aku sekalian bikin donat, teman-teman. Di sini aku bikin donat untuk cemilan juga ya, dan juga untuk aku bawain sedikit buat oleh-oleh. Donat sudah aku sharing kemarin resepnya, kalau nggak salah ya silakan aja lihat ya teman-teman di video sebelumnya. Ini aku bikin sedikit cuman 300 gram dan ini pun jumbo-jumbo ya. 45 gram teman-teman biar cepat selesai donatnya. Nah ini aku masukin dulu ke kontainer, langsung kita sisihin dulu, suruh dia proofing ya teman-teman. Kita akan blender untuk bikin bumbu dari cilok. Bawang putih dan batang daun bawang yang bagian putihnya langsung di blender halus. Nah air untuk memblender itu ambil dari air yang sudah kita takar sebelumnya. Oke teman-teman, ini udah halus, kita pindahin ke wajan ya. Kita mau rebus dengan air. Di sini aku memakai saucepan 18 cm, 18 cm, maafkan, 20 cm dari Signora ID ya. Belinya di Mona Bakeware teman-teman. Lucu banget ya, pokoknya lucu banget ini saucepannya, praktis. Semua bumbu tadi, bumbu untuk cilok dimasukkan teman-teman. Kita biarkan sampai mendidih ya. Wajib mendidih.
Kemudian kita sementara menunggu mendidih, kita racik untuk tepung-tepungannya. Dicampur jadi satu dalam bowl anti panas ya teman-teman. Bowl yang tahan panas gitu maksudku. Jadi dicampur yang agak lama muter-muternya supaya terigu dan tapiokanya tercampur dengan rata. Jadi nggak ada yang menggumpal, diaduk-aduk sampai betul-betul tercampur dengan rata. Kalau kalian sabar bisa diayak ya, terigu dan tapiokanya diayak aja. Ini sudah mendidih, cepat-cepat kita tuang ke campuran terigu tadi, tuang sedikit demi sedikit, jangan sekaligus teman-teman. Nah kayak aku persis, lihat nih ya, aku nggak akan skip ini sesuai dengan waktunya aja, cuman dipercepat sedikit aja. Biar nggak boros kuota kalian ya teman-teman. Ini tuh lihat seperti ini, di tiap yang kering kita tuang dengan panas. Pastikan saat menuang itu terlihat airnya itu bening ya teman-teman. Kalau sudah keruh itu kita harus rebus lagi airnya. Jadi wajib pakai air yang mendidih. Nah ini kita aduk dulu ya, pastikan tercampur rata. Tapi ini masih kurang air teman-teman, terlihat kasar gitu ya. Nah ini masih ada sisa air, kita harus rebus lagi sampai mendidih. Kemudian kita tuangkan lagi ke campuran tepung tadi. Nah teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya, nggak ada diulen. Kalaupun perlu ulen, mungkin bagian bawahnya ngangkat bagian bawahnya silakan aja ya. Tapi ini panas, sebaiknya diangkat pakai spatula kayu aja seperti aku ini. Nah kayak gini. Kalaupun masih mau ngulen, mungkin tunggu sampai agak sedikit dingin ya adonannya ya. Supaya tangan kalian enggak melepuh nantinya. Safety first ya teman-teman, selalu. Meskipun kita kerja rumahan, tetap hati-hati. Ini waktu yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja caraku bikin cilok. Ini ciloknya insya Allah tetap lembut meskipun seharian. Bahkan aku kemarin itu sempat nginepin ya beberapa cilok teman-teman. Cuman digeletakin aja di meja. Aku tutup dengan kertas nasi dan besok paginya itu masih sangat lembut. Jadi memang metode ini sedikit agak merepotkan, tapi hasilnya itu benar-benar lembut ya teman-teman, nggak akan khawatir dia kenyal. Kalau metode yang dimasak dulu terigunya itu memang cenderung lebih kenyal dari ini teman-teman. Aku sudah coba ya 2 metode itu dan aku lebih cocok memakai yang seperti ini. Nanti resepnya aku drop di kolom deskripsi, takaran airnya udah pas banget. Jadi teman-teman bisa menambahkan kurang lebih 50 mili lagi ya, dikurangin atau dilebihin 50 mili lagi, itu masih ditolerir. Langsung aja aku isi dengan isiannya yang tadi kita sudah buat. Untuk isian cilok jando, aku juga udah share ya teman-teman di video sebelumnya itu ada cilok jando. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Nah, di sini aku pakai isian ayam. Ibaratnya tuh rasanya tuh plain ya dalemannya ya teman-teman. Lebih menonjol rasa ayamnya. Nah, ini untuk membulatkan harus kuat ya teman-teman. Jadi sambil dikepal-kepal, sambil ditekan-tekan supaya nanti saat direbus itu nggak ada terigu yang misah gitu ya teman-teman. Terigu, maksudnya adonan. Nanti ayamnya itu bisa keluar dari cangkangnya. Jadi harus benar-benar tertutup rapat ya. Nah seperti ini. Untuk ukurannya, kalau mau teman-teman jual itu bisa pakai ukuran tin wall ya, tin wall 500 mili. Ukuran adonannya adalah 15 gram ditambah dengan isian ya, ditambah dengan isian. Jadi itu pas masuk ke tin wall yang 500 mili. Nah di sini aku akan memakai toples kecil ukuran 350 mili teman-teman. Jadi ini aku ukurannya lebih kecil dari biasanya ya.
Hampir aja aku lupa nyapa teman-teman yang sudah mampir ke sini, yang sudah bergabung dengan channel YouTube Dapur Kue Sabin. Terima kasih ya, teman-teman. Salam kenal untuk yang baru gabung. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan share ya teman-teman untuk mendukung channel ini. Dan terima kasih teman-teman yang selama ini sudah selalu setia menunggu konten-konten dari Dapur Kue Sabin. Terima kasih ya sudah nyalain notifnya, sudah mendukung selama ini. Terima kasih sekali. Nah, ini sudah selesai semuanya teman-teman. Lihat hasilnya seperti ini, bulat-bulat. Dan juga warnanya kalau versi aku tuh nggak terlalu putih ya teman-teman. Ini warnanya sedikit gelap, entah kenapa ya. Kalau orang-orang bikin tuh warnanya kok putih banget ya. Apa pakai pemutih atau gimana? Kurang tahu juga aku teman-teman. Nah, ini panaskan air, kemudian kita rebus ciloknya. Jangan terlalu banyak, sedikit aja. Sesuaiin dengan, jumlah air. Di sebelahnya aku goreng donat, teman-teman. Ini donatnya jumbo, super jumbo dan juga, lembut banget hasilnya. Ini udah mateng sesi pertama, teman-teman lihat ya. Sedap banget. Kayaknya ini digadoin, ditambulin aja udah enak, teman-teman, tanpa dicampur dengan bumbu juga udah enak sekali. Donatnya di sebelahnya juga genyoy banget. Yang mau kelas donat silakan ya teman-teman. Donat ala kampung yang nggak pakai cetakan nanti aku ajarin di kelas ya teman-teman. Supaya yang ini juga nggak pakai cetakan loh aku teman-teman, tapi ukurannya sama. Lihat tuh. Udah jadi cilok kita, cilok dan donat berbarengan jadi ya teman-teman. Lihat hasilnya, menggiurkan sekali, masih panas. Kita dinginin dulu ya sebelum nanti kita taruh di jar. Nah, ini donatnya gemoy sekali. Ini tanpa cetakan teman-teman, tampilannya seperti ini. Kalau kalian masuk ke kelas silakan ya teman-teman, nanti masuk grup juga, nanti bimbingan langsung dengan aku teman-teman. Biayanya cukup 75.000 aja teman-teman bisa mendapatkan resep dan juga tutorial sekalian dengan roti asin seperti pizza mini, roti goreng lengkap ya. Nanti nomor teleponnya aku drop di kolom deskripsi ya teman-teman untuk masuk kelasnya. Ini kelas cilok juga ready teman-teman, biar bisa dibimbing langsung dengan aku ya. Kalau kalian ngerasa cukup dengan nonton YouTube aja silakan aja, tapi kalau ngerasa ingin mendapat bimbingan kue-kue yang lain juga silakan aja ya ikut kelasnya. Lihat, ini lembut banget sampai dibuka dengan tangan aja bisa loh teman-teman, saking lembutnya. Aduk dengan bumbunya, nikmat banget loh. Jadi aku ngiler loh ini. Langsung aja kita masukin ke jar 350 ml apa 500 aku sendiri lupa. Aduh. Ini sekali masuk 20 ya, 20 biji teman-teman. Masukkan semuanya sampai selesai, sampai keisi semua jarnya. Campur dengan bumbu dan jangan pelit bumbu supaya enak. Kalau nambah dikit lagi warna merahnya tadi cabenya pasti jadi kelihatan cantik teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai cilok kita teman-teman. Di sini aku kalau niatnya kalau mau jual ini mah 25.000 kayaknya teman-teman ya. Ini karena aku nggak jual, ini aku beri ke oleh-oleh ke teman, jadi nggak dijual. Kalaupun dijual teman-teman bisa hargain dengan 25.000 ya, isi 20 teman-teman. Tambahkan bawang goreng dan juga jeruk ya, untuk kondimennya bisa diperasin jeruk supaya lebih enak lagi. Oke, kita serahkan voice over ke Jeng Tati, asistennya Bu Tuti, silakan. Oke ya, kita bakal eksekusi. Ini coba pencet dulu. Pencet dulu sayang. Cit, cit. Segemoy itu. Kita guyur dengan saus kacang yang super duper nyemek. Super duper nyemek guys. Ini udah pedes ya. Pedes, agak pedes.
agak pedas. Cara aku makan cilok, kita pelurukan bawang goreng yang banyak, kemudian kita tambahkan kecap manis, sip, kita tambahkan jeruk. Wah, kemudian kita aduk-aduk. Langsung aja kita eksekusi dengan kecap-kecapnya. Aduh, duh, 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 duh. Coba zoom. Dekatkan. Lembut banget, lembut kenyal. Kita belah ya. Belah cilok. Bukan belah durian. Lihat. Dalamnya ayam. Tenggelam ya. Oke, Jeng Tati, terima kasih. Bu Tuti ambil alih lagi ya. Oke, teman-teman, sudah selesai kayaknya. Terima kasih ya sudah gabung di channel ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.